kita akan membahas tentang kejadian yang terjadi di negeri barat ya teman-teman, di mana baru saja terjadi nih kecelakaan pesawat Learjet ya 55, di mana ini terjadi pada 31 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu atau menyapa dulu Bunda Cahyo. Halo Bunda Cahyo. Iya, Assalamualaikum Mas Denny. Oke ya, jadi kejadian ini sebetulnya terjadi berbarengan Bunda setelah kejadian tabrakan pesawat dengan helikopter ya yang berada di Washington DC pada tanggal 28, tanggal 29-nya kemudian diikuti dengan kecelakaan yang diduga diakibatkan oleh kemungkinan gangguan teknis seperti mesin dan lain-lainnya. Ada juga yang menyatakan adanya stall itu kayak pesawatnya naik kemudian nggak bisa menyeimbangkan lagi sehingga terjadi jatuhlah dari udara gitu sehingga mengakibatkan ledakan dan kebakaran di lokasi kejadian. Dari pandangan Bunda silakan. Ya, jadi kejadian-kejadian yang ada di Amerika Serikat ya, ini kan merupakan semacam musibah atau tragedi yang lebih dari tragedi nasional karena secara beruntun ya, mulai dari kebakaran di Los Angeles, kemudian kecelakaan helikopter, dan ini yang terakhir yang baru-baru terjadi adalah pesawat medis sebenarnya ya, karena mengangkut pasien kayak gitu. Yang sebenarnya walaupun orang Amerika sana itu orang yang modern, walaupun mereka di sana orang-orang yang modern, tapi sebenarnya ada yang meyakini bahwa hal ini berhubungan dengan mistis gitu ya, bukan secara penjelasan logika saja. Ada mistis di balik peristiwa-peristiwa itu. Walaupun di sana orang-orang modern, tapi masih ada yang meyakini yang seperti itu. Oke Bunda, untuk melihat lebih detail ya, saya akan membacakan beberapa korban dari pesawat Learjet ya yang dioperasikan oleh Jet Rescue Air Ambulance. Jadi pesawat yang jatuh ini ternyata pesawat medis ya Bunda ya. Di mana pesawat medis dan pesawat itu pasiennya anak kecil kan, mau dibawa ke Meksiko sebenarnya. Ya, ini saya bacakan dulu juga baru korban 30 menit ya, baru 30 menit ya. Ya, ini jadi saya akan bacakan beberapa korban ya. Korban yang ada di dalam pesawat itu seorang pasien ya guys, anak perempuan yang baru saja menyelesaikan perawatan medis di Philadelphia. Kemudian di dalam pesawat itu juga ada ibu dari pasien tersebut. Kemudian ada 4 anggota kru, terdiri dari pilot, kopilot, seorang dokter, dan seorang paramedis gitu ya. Sementara korban di darat itu adalah seorang pengemudi yang sedang berada di lokasi kejadian. Silakan Bun ditanggapin. Betul. Iya, jadi memang dibilang apa? Ini musibah bisa jadi kesalahan teknis atau kerusakan pesawat dan sebagainya. Tapi kalau kita mengingat pernah ada seorang penginjil yang di dalam pesawat itu dia memberikan gambaran bahwa Amerika Serikat itu gambaran gelap, akan terjadi banyak bencana. Dan itu gak akan ada orang yang percaya. Amerika negara superpower, semuanya serba pakai logika, pakai kecanggihan digital dan sebagainya. Tapi seorang penginjil ini ternyata benar ya. Seperti kejadian kebakaran di Los Angeles itu kejadian benar. Terus kemudian pesawat dan helikopter ini. Jadi memang namanya seorang manusia itu jangan meremehkan ya. Kalau yang maha kuasa itu gak berkenan, alam pun gak berkenan dengan ulah manusia yang merusak lingkungan, apa saja bisa terjadi seperti itu. Oke, Bun, saya lanjutkan yang tadi ya. Selain ada banyak korban jiwa ya, banyak yang meninggal dunia di lokasi kejadian, ini ternyata ada 19 korban luka yang ada di darat ya, dengan tingkat keparahan masing-masing ya. Sementara kalau kita kembali lagi di Washington DC di Amerika juga gitu, ini kan berarti berselang sehari Bunda dari tabrakan helikopter di Washington DC, kemudian
besoknya di Philadelphia. Nah, ini ya, pesawat komersil ini, Bunda, ini dinyatakan ya, pesawat komersil ini yang di dalam kemarin ketabrakan itu ada 60 penumpang dan ada 4 awak ya. Kemudian di helikopternya sendiri itu ada 3 prajurit. Jadi total ya, korban meninggal pada tanggal 28 di Washington DC itu ada 67 orang. Ya, kemudian keesokan harinya yaitu menimpa pesawat medis ya, di mana ada ibu dan anak ya, serta pilot, kopilot, serta dokter dan para medis yang juga ikut meninggal dunia pada saat kejadian. Ini sangkut pautnya dengan supranatural, Bunda bisa sampaikan nggak? Ada nggak hubungannya gitu? Ada nggak pertanda yang lebih mungkin orang nggak sadar nih, ini ada hubungannya, ini ada kodenya gitu loh. Iya, jadi kayak semacam ya, memang ya, kalau semuanya dijelaskan dengan secara ilmiah itu akan menjadi perdebatan ya. Kalau secara ilmiah menjadi sebuah perdebatan. Tapi musibah-musibah yang beruntun ada di Amerika ya, semuanya, mulai dari kebakaran Los Angeles sampai kecelakaan helikopter, kecelakaan pesawat, kemudian termasuk tornado dan sebagainya. Ini kayak benar-benar beruntun seolah-olah ya. Ini memang teguran dari semesta, teguran dari Yang Maha Kuasa gitu loh. Gak boleh lah ada kesombongan dan kerusakan lingkungan dan seperti itu. Dan mohon maaf, ini juga bukan menghakimi ya, bukan. Tetapi Donald Trump itu kan seolah-olah seperti kayak menantang gitu loh, ya kan, menantang juga lah tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Palestina dan apa dan sebagainya, kayak sesumbar, kayak ada kesombongan. Disitulah yang namanya semesta ini nggak bisa diterima. Jangankan Allah, kalau alam sudah marah, semua bisa terjadi. Secara logika aja, kebakaran di Los Angeles, kemudian kecelakaan helikopter, kecelakaan pesawat, seperti kayak hal-hal beruntun yang nggak wajar gitu loh. Kalaupun hanya karena human error, teknisnya mesin yang rusak, itu kayak ini pasti ada hal-hal di balik itu yang manusia nggak akan nyampe ke situ. Daya pikirnya tuh nggak akan nyampe ke hal-hal seperti itu, karena semuanya dijelaskan dengan logika. Kalau dengan logika nggak akan ketemu seperti itu, Mas Denny. Iya. Oke ya, jadi sebetulnya tragedi yang menimpa Amerika yang melibatkan pesawatnya, airlinesnya gitu, ternyata di dalamnya juga diketahui ada seorang peseluncur nih Bunda, peseluncur asal Rusia di dalam pesawat yang kemarin tuh, helikopter dan pesawat gitu. Jadi memang kejadian ini sebetulnya multi negara ya, karena ada warga negara asing di dalamnya gitu. Ya mungkin ini teguran untuk kedua belah negara ya, negara superpower ya, baik itu Benar, Amerika negara pada superpower itu. Khususnya kemudian ada Rusia ya gitu. Iya, benar. Jadi memang seperti itulah, kalau sudah belum sampai Allah marah pun, kalau alam sudah marah, semua itu bisa terjadi. Dan ini terjadinya memang nggak wajar ya, terlalu beruntun lah, musibah besar lah bagi Amerika di tahun ini di kepemimpinan Donald Trump gitu. Ya harus Donald Trump juga yang baru ya, koreksi Bun, ya? diri dan berbenah. Di kepemimpinan yang baru ya, dipegang oleh Donald Trump ya. Iya, betul. Oke, memang Donald Trump juga sudah menyampaikan rasa belasungkawanya atas kejadian yang berturut-turut ini ya Bunda ya. Betul. Oke, semoga Amerika bisa berbenah diri ya dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di depan mata ini ya. Oke ya Bun ya. Mudah-mudahan ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan sabotase ya Bun ya. Karena kejadian pesawat ini terus-terusan saja terjadi dari akhir 2024 hingga awal 2025. Seperti itu ya Bun ya. Betul. Oke. Iya Mas Denny. Oke, kita sampai sini dulu, kita lanjut di part berikutnya.